Selamat datang di Seni Pasar Modal Channel. Hari ini kita akan ngebahas mengenai sesuatu yang menjadi keresahan oleh orang banyak, yaitu makin membengkaknya utang negara. Yang jadi pertanyaan, mengapa negara perlu berutang? Belakangan ini, isu utang negara ramai dibicarakan seiring dengan adanya krisis yang terjadi pada tahun 2020 ini akibat COVID-19. Utang negara dianggap mengancam keberlangsungan dan kemandirian sebuah bangsa. Sebenarnya, seberapa penting sih peran utang bagi keuangan negara? Yuk, check it out. Penerimaan negara itu tidak pasti. Bagaikan sebuah rumah tangga atau bagaikan sebuah awan, negara juga mempunyai alokasi belanja yang dianggarkan secara rutin. Seperti awan yang berganti-ganti setiap waktunya, negara pun juga sama. Ini dilakukan agar semua kebutuhan warga negara dapat terpenuhi dengan baik. Didapatkan dari berbagai penerimaan seperti pajak, pendapatan BUMN, tetapi tetap ada pengeluaran yang harus dikeluarkan yang berupa anggaran negara yang ditetapkan harus terpenuhi. Misalnya bantuan dana tunai. Untuk menjadi negara maju, Indonesia harus menjadi banyak ketertinggalan. Walaupun sekarang Indonesia sudah dikategorikan negara maju oleh pihak Amerika, saya sendiri pun menganggap Indonesia belum masuk ke dalam kategori negara maju karena banyaknya ketertinggalan di bidang infrastruktur dan SDM, baik dari Sabang sampai Merauke. Tidak adanya pemerataan di sana. Itu poinnya. Ketertinggalan di kedua bidang tersebut sangat mendesak untuk segera dikejar. Meski berbiaya tinggi, manfaatnya akan dirasakan mungkin nggak sekarang, tapi berpuluh-puluh tahun lagi akan dirasakan, baik pembangunan infrastruktur maupun dari kemajuan tingkat pendidikan SDM-nya. Jadi, apakah negara tetap berutang? Iya, negara perlu utang. Dalam hal ini, negara akan mengeluarkan utang. Kita kenal yang disebut dengan obligasi. Obligasi merupakan surat utang dengan nominal tertentu loh, yang berfungsi sebagai kontrak antara pembeli dana atau investor dengan pihak penerbit obligasi. Dalam hal ini bisa emiten, bisa negara. Pada umumnya, emiten adalah badan usaha milik negara ataupun swasta. Nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya mengenai jenis-jenis dari obligasi dan resiko obligasi. Jadi investasi obligasi ini merupakan investasi atau instrumen investasi dengan cara meminjamkan dana kepada perusahaan negeri atau swasta yang memerlukan dana. Investor ini bisa menanamkan dananya dalam jangka waktu tertentu sampai dana tersebut dikembalikan penuh dan mendapat bunga secara periodik dari pihak terkait. Tentunya obligasi merupakan satu level di atas dari deposito itu sendiri dong. Masih bingung tentang obligasi? Yuk pantau terus di Seni Pasar Modal Channel. Thank you for watching and wait next video.